Oke, halo, selamat datang. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Oke, teman-teman, video kali ini saya mau bahas bagaimana teman-teman bersikap menjadi driver. Oke, tapi sebelumnya saya mohon maaf, ini bukan ngajarin teman-teman yang udah senior atau yang udah mengerti. Saya tidak bermaksud untuk itu. Saya bermaksud mengingatkan teman-teman bagaimana bersikap menjadi driver, entah itu mau driver baru, driver lama, atau driver tua, atau yang muda pun itu it's okay, nggak masalah ya. Ini umumnya terjadi di perusahaan ya teman-teman, bagaimana di logistik itu terjadi, tapi sebenarnya bisa dipakai buat teman-teman ketika kehidupan sehari-hari ya. Tapi sekali lagi ini bukan mengajarin teman-teman ya, saya cuma ngingatin bagaimana teman-teman harusnya bersikap dalam menjadi driver itu sendiri ya. Oke, tapi sebelum itu seperti biasa teman-teman, terima kasih yang udah subscribe. Berkat teman-teman video saya yang sebelum-sebelumnya lumayan banyak peminatnya. Nah, tapi yang belum subscribe juga silahkan di subscribe, dipencet tulisan subscribe-nya, karena dengan seperti itu teman-teman bisa mengikuti video saya yang lainnya. Gini teman-teman, karena di channel ini kan semuanya rentetan ya, kayak teman-teman mau jadi driver, di situ ada lowongannya. Nah, untuk lowongannya itu tidak dibatasin ya, selama videonya masih ada, itu lowongannya masih ada. Nanti kalau misalkan udah penuh, mungkin saya hapus atau hide dulu kayak gitu. Tapi ketika videonya masih ada, itu berarti masih terbuka. Nah, teman-teman datang aja, disimak videonya satu-satu biar teman-teman paham ya. Jadi ini adalah channel alur bagaimana teman-teman ketika mau melamar. Oke, teman-teman. Pertama, teman-teman harus mempunyai sikap yang jujur. Nah, jujur itu kenapa di pertama? Nah, gini teman-teman, pandangan masyarakat terhadap driver-driver itu mungkin ya kurang baik ya. Saya tidak tahu bagaimana, tapi yang saya rasa teman-teman saya yang kebanyakan driver ya pada baik-baik. Nah, kayak gitu. Nah, ini dilandasi teman-teman harus bisa jujur ya, jujur dalam segala hal. Itu modal utama banget ya. Ketika di kehidupan kita di lapangan ya harus jujur. Jujur entah itu dari muatan, dari barang, dari semuanya itu harus jujur. Karena seperti yang video saya sebelumnya bilang ya, karena di dunia kita ya itu-itu aja ya teman-teman. Teman-teman mungkin pindah di satu perusahaan ke perusahaan lain atau dari perorangan ke perorangan lain. Kalau teman-teman udah nggak jujur, banyak orang yang udah nggak mau pakai. Ketika teman-teman mau ngelamar, teman-teman tahu track record driver ini pasti nggak mau kayak gitu. Nah, makanya diutamain yang jujur. Jujur itu pahit, tapi buahnya manis kayak gitu. Oke, yang kedua adalah tepat waktu atau datang sebelum waktu yang telah ditentukan. Gini teman-teman, misal teman-teman datang kirim muatan dari satu gudang ke gudang lain. Nah, misalkan itu di jadwal bongkarnya besok jam sekian tanggal sekian. Nah, teman-teman kalau belum tahu rutenya, saya sarankan teman-teman datang sebelum. Jadi ada spare waktu biar teman-teman misalkan siap-siap atau ada kemungkinan teman-teman bisa nyasar di jalan. Jadi teman-teman berangkat lebih awal ya kayak gitu, kecuali teman-teman yang udah tahu. Nah, yang udah tahu juga jangan sampai telat. Nah, karena gini teman-teman, banyak sekali kasus gagal bongkar itu karena teman-teman telat kayak gitu. Entah itu ada apa di jalan ya, itu adalah suatu bentuk kayak profesionalitas teman-teman itu bisa terhambat atau terganggu kayak gitu. Jadi teman-teman dijudge ya tidak bisa menghargai waktu atau kayak gitu. Begitupun teman-teman ketika melamar ya. Saya tidak tahu bagaimana kalau misalkan di perorangan seperti apa, tapi yang saya tahu di perusahaan itu memang menjunjung tinggi namanya tepat waktu, disiplin ya. Apalagi perusahaan-perusahaan Jepang kayak gitu, itu sangat disiplin sekali ya. Itu sekalipun teman-teman basicnya driver ya, driver itu cuman sebutan aja, tapi intinya teman-teman harus sama ya, harus bisa menghargai waktu kayak gitu. Nah, setelah itu berpenampilan sopan dan rapi atau baik ya. Nah, ini walaupun basicnya teman-teman di jalan, nah di jalan kan ada apa-apa. Nah, saya usahain tetap dijaga penampilannya. Oke, misalkan teman-teman lagi nyetir panas,
Nah, usahain teman-teman bawa pakaian yang rapi. Ketika teman-teman masuk gudang, minimal teman-teman pakai sopan rapi kayak gitu. Jangan sampai image-nya teman-teman itu di mata masyarakat itu karena rusak karena hal-hal seperti itu. Jadi dimulai dari teman-teman ngerabat lagi ke yang lain. Nah, kayak gitu karena kebiasaan itu diciptakan ketika teman-teman memulai dari hal-hal kecil. Nah, kalau teman-teman dari hal kayak gitu aja udah mulai dibiasain, kemungkinan hal-hal lain yang bagus nanti teman-teman lakuin. Oke, setelah itu, bersikap dengan baik itu ada banyak ya, berbicara, berperilaku, dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali ya, kita tahulah teman-teman itu hidupnya di jalan itu sangat keras kayak gimana. Nah, tapi ketika teman-teman berbicara dengan seseorang, usahakan teman-teman nggak usah langsung istilahnya langsung ngegas lah. Jadi santai dulu, meskipun sepanas apapun suasana hati teman-teman, usahakan kontrol diri, kontrol emosi kayak gitu ya. Kecuali ya mungkin dalam situasi tertentu teman-teman udah terpancing. Nah, ketika terpancing pun diusahakan gak usah main, bisa dibicarakan baik-baik. Sekarang itu zamannya uang ya. Kalau teman-teman udah nggak bisa kontrol diri, ya kemungkinan besar rugi pada diri teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Jadi usahakan ketika teman-teman berbicara dengan sesama driver, sesama kepengurus itu diusahakan baik. Karena gini teman-teman, dari kacamata pengurus itu, kalau teman-teman orangnya enak, dibawa ngobrolnya santai, nggak nggak terlalu nyolot banget lah kayak gitu, itu pasti teman-teman punya image yang baik buat di mata-mata pengurus kayak gitu. Nah, bertingkah juga sama ya, bertingkah dengan baik kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu besar kepala ya, karena kepala kita udah besar. Jadi slow aja lah. Yang penting tujuan kita kan buat dapat uang. Nah, kayak itu yang penting fokus sama tujuan kita kayak gitu ya. Nah, terus belajar akan hal baru. Nah, ini teman-teman yang udah senior, yang baru maupun tetap ya, teman-teman harus berusaha menjadi yang akan haus akan suatu pengalaman atau ilmu ya. Entah itu dari teman-teman misalkan bawa unit nih, misalkan teman-teman nyaman di bawa unit kecil terus aja di situ. Nah, itu salah teman-teman. Teman-teman harus mencoba dari suatu ilmu. Misalkan teman-teman terbiasa bawa cold diesel. Nanti belajar lagi, ada temannya lagi belajar ikut bawa engkel atau bawa tronton. Nah, seperti itu ya. Atau hal-hal lain, misalkan kayak teman-teman harus dipaksa buat melek aplikasi. Nah, di sini ini kan udah pakai aplikasi nih. Nah, teman-teman seenggaknya pelajari biar teman-teman juga pengetahuannya lebih banyak kayak gitu ya. Nggak cuman bawa unit aja, seputar hal lain pun teman-teman harus banyak. Teman-teman tahu Ahmad Sahroni. Nah, itu DPRD Kota Priuk itu dulunya driver juga. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia ingin lebih banyak tahu kayak gitu ya. Ya, sabar dalam hal semuanya. Ini buat semuanya juga sih sebenarnya kalau sabar ini. Nah, sabar ini ketika teman-teman belum dapat DO, antrian lama, bongkar lama, nah itu diusahakan sabar ya. Karena kalau di perusahaan itu nggak bisa kita sesuai kita ya, karena ada sistem, ada antrian, dan banyak juga yang lain kayak gitu. Karena sebenarnya kalau dari pribadi kita nih, misalkan kayak bongkaran lama, antrian lama, ya kita juga pengen cepet-cepet dong. Nah, karena kita juga ngerasa kasihan dan shipment juga belum bisa ditagihkan. Tapi kita harus intinya dengan keadaan seperti itu ya sudah, mau gimana lagi kayak gitu. Jadi intinya sabar. Dan setelah itu nih yang paling penting, ini biasanya yang teman-teman sering lakukan itu menguangkan segala sesuatu yang menurut teman-teman intinya menguangkan segala sesuatu jadi payah. Misalkan kayak gini, pengurus minta bantuan teman-teman buat bongkarin. Nah, teman-teman itu menghitung jauh dan ruginya. Nah, itu udah kayak teman-teman ditawarin, Pak, ini misalkan tolong dibongkarin. Ya kalau saran dari saya sih bantu aja, karena nama teman-teman itu akan jadi top 10 di pengurus-pengurus tertentu ya. Jadi kayak, oh nih ada bongkaran, oh Bapak ini aja, dia mau. Nah, ketika ada project bagus atau DO bagus ya, nama teman-teman yang dulu inget. Nah, disitulah
kenapa orang tidak semuanya bisa diuangkan kayak gitu ya. Karena hal-hal kecil seperti itu aja teman-teman bisa jadi baik di mata pengurus kayak gitu ya. Jadi nggak usah semuanya diuangkan kayak gitu intinya ya. Jadi hal-hal terkecil itu bisa mempengaruhi teman-teman. Image teman-teman di mata pengurus itu akan bagus. Beda lagi misalkan kayak ada driver yang suka ngeyel atau kayak gimana. Nah, itu kayak ya udah ngapain lah kayak gitu. Jadi teman-teman punya value lebih lah atau keunggulan lebih lah daripada teman yang lain, karena teman-teman bisa diarahkan baik kayak gitu, itu bakal jadi bagus banget ya. Itu kalau dari kacamata pengurus kayak gitu. Nah, amanah ini nah teman-teman kan diamanahin buat bawa unit, bawa muatan, ngirim muatan, dan teman-teman dapat uang. Nah, perusahaan itu mengamanahkan ke teman-teman itu ya dijaga kayak gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman berpikiran kayak wah ini nggak ada yang lihat nih, wah saya tuker bannya, saya tuker apanya, tuker dalamannya, nah kayak gitu-gitu teman-teman udah amanah. Kalau teman-teman ketahuan, nama teman-teman bakal jelek ya, dijelek di mata perusahaan, di mata pengurus, di mata semuanya. Dan kalau teman-teman nggak ketahuan, mungkin ya teman-teman udah lihai ya, nama teman-teman jelek juga di mata Tuhan kayak gitu. Saya yakin orang Indonesia itu semuanya bertuhan, entah itu agamanya apa, semuanya bertuhan. Saya yakin di agama manapun tidak mengajarkan namanya hal-hal jahat ya kayak gitu. Itu hal jahat banget ya. Dan teman-teman kalau misalnya ketahuan ya bisa dipidana juga kayak gitu ya. Jadi ketika diamanahin ya udah bawa aja sesuai. Nah, seperti saya bilang, kalau teman-teman dirasa kurang di suatu perusahaan ini ya sudah, teman-teman keluar kerja dengan baik-baik, itu nggak masalah kayak gitu. Karena kan sistemnya kalau di seal sendiri ya, terutama di banyak perusahaan itu ya cumanya bukan kontrak ya, teman-teman itu hanya sebatas mitra. Mitra itu ya teman-teman bisa masuk, bisa keluar ya, tapi dengan masuk keluarnya itu teman-teman masuk ya harus ngelamar seperti biasa kayak gitu ya. Oke, yang paling terakhir nih, hormati sesama. Nah, mau teman-teman di jalan sama pengurus sama driver, tidak ada namanya driver senior, driver junior, mobil kecil, mobil besar, semuanya sama. Kita itu manusia. Jadi kita harus menghormati sesama. Begitupun dengan pandangan orang lain, pandangan pengurus, pandangan semua, kita itu sama ya. Kalau tidak ketemu jalan titik temunya, bisa pakai yang lain. Nanti ujung-ujungnya ya sabar juga kayak gitu ya. Oke teman-teman, videonya udah mulai cukup panjang. Seperti biasa, nanti kalau teman-teman ada yang mau nambahin, silahkan di kolom komentar, atau teman-teman ada topik yang pengen dibahas, silahkan di komentar juga. Nanti saya coba bantu buatkan videonya dan buatkan di upload di sini juga biar teman-teman menjawab kayak gitu ya. Jadi tetap ya teman-teman, kalau mau ngelamar tetap di Karawang, itu paling banget ya. Nanti kalau misalkan videonya masih ada ya tetap itu masih dibuka kayak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe, di share ke temannya yang lain video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ini cuman mengedukasi buat teman-teman lebih baik lagi kayak itu. Umumnya buat teman-teman, khususnya buat saya, buat semuanya kayak gitu ya. Terima kasih, salam.